Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Daniel Agustran. Pemirsa, informasi yang kami terima bahwa salah satu kepala puskesmas di Kabupaten Simalungun meninggal dunia. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan Bupati Simalungun, Bapak JR Saragi. Halo Pak. Selamat siang Pak Daniel. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik, informasi yang kita terima bahwa salah satu kepala puskesmas di Kabupaten Simalungun meninggal dunia Pak. Apakah itu benar dan apa penyebabnya Pak? Baik, Kepala Puskesmas ini sekarang masih menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Parputaran. Beberapa hari yang lalu dia dirawat di rumah sakit sampai ke Medan adalah positif COVID-19. Baik. Setelah itu dia diisolasi lagi kembali ke rumah. Ternyata setelah diisolasi kembali ke rumah, beberapa hari kemudian dia mulai mengalami demam. Sehingga karena rumahnya paling dekat adalah dengan rumah sakit Jasamen ini, rumah sakit Jasamen, maka tadi malam jam 22 dia mengembuskan napas terakhir. Hari ini pemerintah Kabupaten Simalungun berduka. Kami hadir di sini, ada Pak Sekda, Kepala Dinas, seluruh kepala puskesmas, beserta keluarga yang sebentar lagi akan memberangkatkan jenazah ini untuk dimakamkan secara COVID. Untuk itu, pihak keluarga, tadi saya sudah berbicara, kebetulan dia meninggalkan seorang istri, Boru Simbolon, dan 2 orang putra, 1 orang putri yang sedang sekolah. Kita melihat sehari-hari kepala puskesmas ini dia adalah sebagai tim COVID di lapangan. Adalah tim COVID kecamatan yang setiap saat bergabung, kami di kabupaten, mereka di kecamatan, bahkan mereka ada yang di desa-desa yang selalu kontak dengan seluruh masyarakat yang kita tidak ketahui apakah dia kena atau tidak. Tapi riwayat kesehatannya juga memang ada riwayat kesehatan yang lain. Tapi penyebab riwayat kesehatan yang lain itu dia sudah 3 kali diswab, 3 kalinya adalah positif COVID. Tapi terakhir dia diswab lagi, dia sudah tidak COVID lagi, sehingga dokter dari Medan itu memerintahkan untuk isolasi mandiri di rumah. Pada saat isolasi mandiri di rumah inilah dia kembali demam, maka dia dilarikan ke rumah sakit Jasamen ini. Tadi saya bicara dengan dokter yang ada di sini, rapid testnya positif. Tapi karena riwayatnya dia adalah karena COVID dan baru pulang dari rumah sakit, kita tidak sempat melakukan swab karena begitu dia sampai di sini, dia langsung menurun kesadaran. Jadi tidak sempat dilakukan swabnya untuk dikirim. Tapi kita berpedoman kepada rapid test dan riwayat penyakitnya itu adalah COVID-19. Baik Pak, lalu bagaimana situasi terkini terkait COVID-19 di Kabupaten Simalungun Pak? Yang jelas, kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun meneruskan instruksi Perpes Presiden yang dimana mengatakan di situ itu apabila tenaga medis meninggal dunia dikarenakan kena COVID, maka dia mendapatkan 300 juta. Hari ini kami salurkan uang itu kepada ahli waris. 300 juta itu kami salurkan kepada ahli waris dan seluruh biaya pemakaman juga itu menurut Pergub, baik Pergub, itu juga mereka semua biaya pemakaman ditanggung oleh pemerintah. Itu bukan karena dia kepala puskesmas. Masyarakat pun dia mendapatkan kalau biaya pemakaman itu. Contohnya peti jenazah, memandikan, sampai penguburan itu dibiayain oleh pemerintah. Tapi kalau yang 300 juta ini khusus tenaga medis. Untuk itu, jangan melihat 300-nya, tapi turut berduka cita kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun dan atas nama pemerintah pusat, baik provinsi, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat almarhum dan keluarga dan seluruh tenaga medis yang ada di Kabupaten Simalungun. Baik, terima kasih Pak. Lalu apa langkah yang dilakukan pemerintah Simalungun dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru Pak?
Eh, Adaptasi kebiasaan baru ini kami selalu melakukan, seperti baru-baru ini kita udah melakukan sampel 200 yang dilakukan swab khususnya untuk pegawai. Dalam 200 itu semua negatif. Dan ada juga dari Polres itu pun negatif. Jadi kalau kita melihat sebenarnya angka sekarang ini udah mulai menurun. Karena apa? Karena kita selalu turun ke lapangan. Kita sudah melakukan swab, sudah melakukan rapid test. Bahkan kalau nggak salah rapid test yang sudah kita lakukan ada sudah 15 ribuan masyarakat yang sudah lakukan rapid test. Jadi kita cepat selalu memutus mata rantai. Tapi yang perlu saya sampaikan, kenapa saya hari ini langsung memberikan uang yang sesuai dengan instruksi Perpes Presiden ini, saya ingin mengajak seluruh tenaga medis agar tidak trauma, jangan takut. Jangan takut. Karena terus terang, ketika dia meninggal karena membantu masyarakat, kalau kita tidak perhatikan, yang lain nanti tidak akan mau bekerja. Karena apa? Siapa yang membiayain anaknya? Contoh seperti ini, anaknya 3. Satu SMP kelas 3, paling kecil SD. Berarti kan istrinya hidup dengan banting tulang sendiri. Dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, sesuai dengan perpes yang diberikan Presiden ini, tentu ini sangat membantu. Untuk itu saya mengajak seluruh tenaga medis yang ada di ujung-ujung tombak kami, mari tetap kita lakukan yang terbaik buat masyarakat. Baik, Pak, lalu apa himbauan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun, Pak? Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun, kita sebentar lagi sudah mengeluarkan Perbuk, itu juga dasarnya dari Perpes juga dasarnya dari Pergub, bahwa sebentar lagi diwajibkan masyarakat harus memakai masker. Memakai masker, dan nanti kami akan lakukan razia-razia di tengah-tengah masyarakat keramaian-keramaian. Wajib hukumnya memakai masker. Jadi tidak cukup hanya dia mungkin sehat. Kenapa? Dia sehat. Tapi kalau kena orang lain, kasihan orang lain. Untuk itu, kepada masyarakat Simalungun, jangan takut. Tapi gunakan masker, rajin cuci tangan, makanlah makanan yang bergizi, jaga kesehatan. Kalau Bapak Ibu tahu punya penyakit penyerta, jangan menjadi ketakutan. Karena imunnya turun. Kalau imunnya turun, kita akan cepat diserang oleh COVID-nya. Untuk itu, semangat terus, hindarkan dengan stres. Itu yang saya minta kepada masyarakat Simalungun. Mari kita bekerja sama, bergotong royong, memutus mata rantai, khususnya COVID-19 ini. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Daniel. Baik Pak. Pemirsa, demikianlah Sumut Terkini Evarina TV. Saya Daniel Agustran, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.